Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi rendah hati, ya. Nah, sekarang Bapak akan membahas sedikit rangkuman, ya. Kalian kemarin sudah mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugas yang lalu. Baik, rangkumannya hari ini kita lihat pengertian rendah hati. Apa sih rendah hati ini? Rendah hati disebut juga dengan tawadu, ya. Dalam bahasa Arab pengertiannya adalah tawadu, ya. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, ya. Berarti lawannya tawadu adalah merasa lebih dari orang lain atau sombong. Jadi kita dilarang untuk bersikap sombong karena dibenci oleh Allah. Iblis saja karena sifat sombongnya sampai diusir dari surga. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat tawadu atau rendah hati. Jangan merasa lebih dari orang lain atas apa yang kita miliki, ya. Misalkan kita memiliki kepintaran yang lebih kemudian merendahkan orang lain, atau kita memiliki harta yang lebih kemudian merendahkan orang lain, atau kita memiliki wajah yang cantik, yang ganteng, kemudian kita menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini nggak boleh kita seperti itu, ya. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keuntungan orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan, ya. Jadi kalau kalian ingin banyak teman, ya, harus memiliki sifat rendah hati, ya. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Ciri seorang yang sukses biasanya punya sifat rendah hati. Siapapun manusia tidak suka dengan sifat sombong, bahkan orang jahat sekalipun, ya. Jadi rendah hati ini harus dimiliki oleh kalian yang ingin menjadi orang yang lebih baik. Kemudian hemat dan sederhana. Nah, ini juga penting, ya. Untuk kehidupan kita harus menerapkan pola hidup hemat dan sederhana, ya. Sederhana ini bukan berarti buruk, ya. Justru tidak berlebihan. Segala sesuatu yang tidak berlebihan itu baik, ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, tapi pertengahan. Nah, sederhana ini ada di pertengahan, ya. Hemat juga penting, ya, karena kalau kita boros, lawannya hemat adalah boros, itu sangat dibenci. Contoh ketika mau berwudu, kita membuka keran air itu besar, ya, sampai air tumpah kemana-mana, sampai air terbuang sia-sia. Nah, itu tidak disukai, karena dalam berwudu sunnahnya itu menggunakan air yang sedikit, yang cukup, ya, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu sedikit, adanya pertengahan. Dalam hal pakaian misalkan sederhana nih, bagaimana sih pakaian sederhana, ya, bukan yang compang-camping, ya, tidak pernah dicuci, ya, atau pakaiannya yang kumel kusut, bukan, ya. Sederhana itu yang pertengahan, ya, tidak terlalu jelek dan tidak terlalu mencolok. Ini yang sederhana. Dengan dua sifat ini kita akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram, ya. Ini sebaliknya, berfoya-foya, lawan dari hemat atau boros, dan menghambur-hamburkan harta, ya, lawannya dari sederhana. Itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan, ya. Kemarin kita sudah baca ayatnya, ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir adalah saudara-saudara syaitan. Nah, kemarin kita sudah membaca Quran. Kalian harus tahu, ya, hukum bacaan mad dibagi menjadi dua. Ada mad tabi'i atau mad asli, dan mad far'i atau mad turunan. Ini kalian pelajari lagi.
Yang termasuk mad far'i diantaranya mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid disukun, mad iwad. Mungkin yang kalian sering ngaji nggak asing ya kalimat ini, istilah-istilah ini. Ya, kalian yang belum bisa baca Quran, Bapak minta dan Bapak harap kalian mau belajar. Ya, mumpung belum terlambat, karena penting bagi seorang muslim kita mempelajari Al-Quran. Ya, baiklah, kemarin kalian sudah mengerjakan latihan ini. Nah, coba satu soal kita bahas sedikit ya. Nomor 1, wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Apa artinya? Coba yang mana, A, B, C atau D? Apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang jahil, qalu, apa yang dikatakan? Jawabannya adalah yang mana nih? Nah, silahkan kalian cari di atas ya. Ini yang betul adalah B, apabila orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini dalam hal-hal yang mereka tidak ketahui ya. Kita ucapkan salam, jangan memperdebatkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini dilarang dalam Islam ya. Nah, ini yang tadi. Perhatikan ayat berikut. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pemboros atau mubazirin, orang yang mubazir, kanu ikhwana syayatin, itu disebut sebagai saudara setan. Kalian kalau nggak mau dianggap sebagai saudara setan, jangan jadi orang yang boros ya. Nah, ini kalian tinggal lihat di materinya ya. Kita langsung lewat saja. Bapak mau membahas hari ini tentang bab pertama ya. Langsung ke bab pertama. Kemarin kan langsung melangkah ke bab 7 ya. Sekarang kita langsung ke bab pertama karena dalam urutan bukunya ini nggak sesuai. Judul materi bab ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Coba ada yang tahu rukun iman keberapakah? Beriman kepada kitab, ayo. Salah. Yang betul adalah rukun iman yang ketiga. Ya, Bapak ingatkan lagi ya, rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, kepada malaikat. Nah, 3, kepada kitab-kitab. 4, kepada Rasul. 5, kepada hari kiamat. 6, kepada qada dan qadar. Ya. Kemudian ini, di pembahasan ini kita akan mengetahui kitab-kitab apa saja yang telah Allah turunkan, yang wajib diketahui ya. Yang pertama kitab Taurat, kedua kitab Zabur, ketiga kitab Injil, dan keempat dan yang terakhir yang kita pakai sekarang sebagai orang Islam adalah kitab suci Al-Quran. Kitab yang 3 ini, apa yang harus kita perbuat, atau apa yang harus kita sikapi terhadap 3 kitab ini? Kita hanya cukup mengetahui sejarahnya aja dan diyakini keberadaannya, bahwa kitab yang 3 ini sebelumnya pernah Allah turunkan ya, dan pernah menjadi petunjuk bagi umat-umat terdahulu pada zamannya ya. Kitab Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua ini berbeda zaman ya. Taurat, Zabur, Injil, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, ini ada masa-masanya ya. Nanti kalian ketahui sejarahnya. Di pembahasan materi ini kalian silahkan baca materi ini
nanti kita buat soal ya. Nah, setelah kita mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, diharapkan akan melahirkan sikap mulia, yaitu toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Nah, di dunia ini kan agama ini kan tidak hanya Islam. Ada yang mempercayai ajaran agama lain. Yang kita ketahui di Indonesia ini ada beberapa pemeluk agama lain. Contohnya ada agama Kristen. Kristen pun ada dua, Katolik, Protestan. Kemudian ajaran Hindu, ya. Kemudian Buddha, ya. Kemudian ada Konghucu. Nah, ini ada sejarahnya tentunya ya. Nah, ini harus kita ketahui. Nah, kita harus toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Nggak boleh kita menganggap orang lain itu tidak benar. Ya, maksud di sini adalah kita harus menghargai kepercayaan mereka. Ya, walaupun kita selaku orang yang beriman harus yakin bahwa agama yang kita peluk adalah benar. Ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diakui atau yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam keyakinan kita, ya, hanya Islam yang benar dan Allah tidak mengakui agama-agama yang lainnya. Karena dalam Islam adalah menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Sedangkan agama yang lain adalah menyembah Tuhan yang lain. Dan Allah paling membenci orang yang mensekutukannya atau menduakan Allah. Karena Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua manusia, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Ya, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Allah hanya satu. Makanya Pancasila di negara kita ini adalah Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berarti pondasi negara kita sudah Islam. Ya, karena Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, dan mayoritas negara kita memeluk agama Islam, ya. Kemudian kalau kita Al-Quran bagaimana? Ya, kita ketahui juga sejarahnya, di mana turunnya, kepada siapa diturunkan. Ya, kita harus pelajari sejarahnya. Kemudian diyakini keberadaannya. Sudah jelas ya, setiap hari kita membaca Al-Quran, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Bukan cuma dibaca, akan tapi kita jadikan petunjuk bahwa Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Orang ingin hidupnya selamat di dunia dan di akhirat harus berpedoman kepada Al-Quran. Nah, akan melahirkan sikap mulia. Setelah kita mempelajari ini, mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, menjauhi maksiat. Nah, mungkin ini poin-poin penting saja yang akan dipelajari pada materi ini. Selanjutnya kalian silakan pelajari dulu. Ya, kalian baca-baca. Yang sudah ada bukunya silakan dibuka. Ya, halaman 1 di bab 1. Bapak beri waktu 20 menit untuk kalian literasi dan membaca ya. Kalian pelajari, pahami. Kalian harus mandiri. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa belajar tatap muka. Ya, baik, terima kasih.